Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dan semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Materi pada kali ini akan membahas tentang pengaturan tata letak halaman ya. Jadi kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang tata letak halaman ya. Nah, tata letak halaman itu sebenarnya sudah ada di tab Big Layout ya. Di tab Big Layout ini ya, di sini ya. Itu ada di grup Big Setup ya. Di grup Big Setup itu mengikut margin ya. Batas tepi halaman, kemudian orientation, kemudian size dan kolom ya. Jadi ini Pak Guru sudah buatkan uraiannya ya. Dan gambarnya untuk yang margin nih modelnya gambar seperti ini ya. Jadi sudah diingat ya. Ini juga sama ya. Sudah Pak Guru salin ya. Nah, ini nama ikonnya ya. Nama ikonnya itu margin ya. Itu fungsinya untuk mengatur batas tepi halaman ya saat anak-anak untuk menulis naskah atau menulis teks ya. Itu margin ya, mengatur batas tepi halaman ya. Nanti berapa batas tepi kirinya, berapa batas tepi kanannya, berapa tepi atasnya dan bawahnya ya. Jadi sebentar kita akan coba praktekkan ya, kita demokan ya, yang mana termasuk batas kiri atau left margin ya, yang mana termasuk batas atas atau top margin ya. Jadi sebentar akan ditunjukkan ya. Nah, kemudian yang kedua ada orientation ya. Ini orientation ya, gambarnya seperti ini ya. Ini tolong diingat ya. Itu fungsinya untuk mengatur arah kertas ya, arah kertas ya saat menulis naskah atau teks ya. Ini ada yang secara vertikal atau dengan portrait, ada atau secara horizontal atau landscape ya. Jadi kertasnya itu ada yang berdiri ya secara vertikal, ada juga yang merebah atau landscape ya. Nah, yang ketiga kemudian akan dibahas adalah size ya, ukuran kertasnya ya. Ukuran kertas yang sering digunakan ya. Itu yang sering digunakan di kita ada yang letter, ada A4, ada yang F4 atau folio ya. Itu yang sering digunakan di Indonesia ya. Ada juga jenis-jenis kertas yang lainnya. Nah, sebentar akan ditunjukkan ya jenis-jenisnya termasuk juga ukurannya ya. Nah, yang keempat itu yang kolom ya. Ini sudah dicoba yang minggu lalu ya. Kolomnya ya, itu mengubah bentuk tulisan ke dalam bentuk kolom atau koran ya. Nah, kita coba yang mulai dari margin ya. Jadi anak itu untuk masuk ke penggunaan tata letaknya itu masuk ke Big Layout ini ya, di atas ya. Di grup tabnya ya, di grupnya dia ini di grup Big Setup itu ada margin, orientation, size dan kolom ya. Nah, margin ya seperti yang tadi itu untuk mengatur tepi kertas ya. Jadi anak-anak tidak bisa mengetik dari tepi menghabiskan ke tepi kertasnya, itu tidak bisa. Ini maksudnya tidak bisa, nanti akan mencetak kan tidak akan tercetak ya, karena ada batas paling kecil yang bisa akan dicetak oleh printer ya. Nah, ini ada beberapa ukuran yang sudah dikasih ya. Jadi ukurannya ini ada topnya itu batas atas ya, kemudian leftnya itu batas kiri, kemudian buttonnya itu batas bawah, kemudian rightnya itu batas kanan ya. Nah, yang mana termasuk batas kiri ya, kita mulai ngetik ya. Jadi ini tepinya, jadi untuk memperjelas tepinya ini anak-anak bisa, Pak Guru bisa tampilkan ya, tampilkan namanya back boundaries ya. Jadi untuk menampilkan batas tepi yang anak-anak bisa mengetiknya ya, itu masuk ke menu file ini ya. Jadi kalau ini kan kelihatan batas tepinya ya. Jadi anak bisa mulai ngetik dari sini. Nah, ini batas tepinya, tapi sebenarnya ada juga batas tepinya ya, berupa kotak ya. Jadi bisa diaktifkan sehingga kelihatan bahwa anak-anak mulai bisa mengetik
ya, dari pinggir kertas ini, namanya pinggir kertas sampai tepi mulai ngetiknya ini ada jaraknya ya. Itu anak bisa mengatur, melihat dari sini ya. Dibuka dulu file, masuk ke option. Nah ini option ya. Nah kemudian masuk ke advance ya ini. Nah kemudian ini diatur sekali aja, ini diatur sekali aja. Nanti akan dipakai, bisa ditampilkan, bisa juga enggak. Ini di dokumen konten ini bisa dilihat, dicari di titik boundaries ini ya. Ini contengin, ini kalau tidak diconteng berarti tidak berfungsi. Jadi kalau mau memfungsikan itu di klik sehingga terconteng ya, berarti sudah dipakai, terpasang ya. Tidak langsung klik OK. Nah ini Anda bisa lihat tepinya ya, garis tepinya ya, ini garis kotaknya ini ya. Nah ini jadi yang masuk dengan lab ya, batas tepi kiri itu ya, ini mulai dari tepi kertas ini sampai garis ini ya. Jadi supaya jelas ya, jadi Pak Guru buatkan dulu ini tanda panah ya supaya jelas. Nah ini nah, sampai sini kemudian ini ditebalin garisnya ya. Atau pakai yang tanda panah ya supaya jelas ya. Yang kemudian pilih yang ini dari tepi ini sampai sini ya. Kemudian kita tebal ini pakai hitam, kemudian tebalnya nah ini dari batas tepinya ini sampai ke sini, ini tepi kiri ya, tepi kiri ya. Kemudian kalau tepi atasnya itu di atas ini ya. Jadi ini tepi atas atau sering disebut dengan top margin ya. Di top margin, top margin ya. Jadi tepi ke atas sampai mulai ngetiknya ini namanya top margin ya. Sehingga dia anak-anak mulai ngetik dari batas sini, di bawah garis ini ya, namanya top margin ya. Kalau ini namanya batas kiri atau sering dengan left margin ya. Kalau batas kanannya namanya right ya. Right margin di sini namanya right ya. Di right ya, batas kanan ya. Dari dia anak-anak bisa mengetik sampai batas kanan di sini ya. Nah kemudian ini masuk dengan right margin ini dari tepi kertas ini, yang di ini namanya kertas semua ya. Itu jadi dari pinggir kertas ini sampai ke sini namanya right margin ya. Kalau yang di bawah namanya button ya. Di Pak Guru copy ini di bawah. Jadi ini namanya button ya, di bagian bawah. Jadi anak-anak bisa mengetik sampai batas terakhir ini dari kotak ini ya. Jadi ini tidak bisa lagi ya. Nah itu juga bisa diatur ya, bisa diatur. Nah ya itu tadi ya. Jadi masuk ke quick layout ini yang marginnya ini ya, topnya itu 2 cm ya. Itu jadi artinya dari pinggir kertas itu ya, dari pinggir kertas ini yang di atas ini ya, sampai mulai anak-anak ngetik ya pada belas kotak ini itu tingginya ada 2 cm ya, 2,5 ini 2,5 cm ya, 2,5 cm jaraknya ya. Kemudian depthnya itu 2,5 juga, berarti jarak ini dari di pinggir kiri ini ke mulai ngetik ini anak mulai ngetik di 2,5 cm ya. Nah kadang-kadang ukurannya ini dia kalau standarnya ya, standar aslinya itu bukan cm ya, tapi inci. Nah untuk mengubah ke cm ya, anak-anak bisa masuk ke misalnya kalau anak-anak mengatur ya ini ke margin ya, ini ada topnya 2,5 cm ya. Tapi dia kadang-kadang menggunakan ukuran inci ya. Nah bagaimana cara mengubah ke cm atau ke inci nanti caranya. Jadi kalau standarnya itu pakai inci. Ini masuk ke file juga, file option. Nah ini option, kemudian masuk ke advance ya. Nah
ini kemudian anak cari di sini ada ukurannya ya. Nah, ke display. Nah, ini ada show measurement in unit of ya. Ini anak-anak bisa diubah ke bentuk sini. Jadi kalau standar aslinya itu dalam bentuk inci. Ini. Ya, kalau ini oke, nanti kalau anak ukurannya ke inci. Saya klik ke ini, nah ini. Ya, pakai inci ya. Nah, kalau anak mengaturnya sendiri ya, jadi dia ukurannya dalam bentuk inci. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau anak ingin mudah supaya muncul senti itu bisa dirubah ya. Seperti tadi, pilih option, pilihan font ya. Ini kemudian geser ke bawah, cari yang measurement ini ya. Bawah display, kemudian pilih show measurementnya ini diubah menjadi ke senti ya, sehingga anak lebih mudah mengaturnya ya. Sehingga nanti kalau begitu margin, nah ini ada ya. Nah, ini udah ada ukuran-ukurannya yang sudah disiapkan. Nah, kalau memang sudah cocok dengan ukuran ini bisa dipilih ini. Tetapi kalau tidak cocok ya, anak-anak bisa ngatur sendiri ya, batas kirinya berapa. Misalnya kalau di sini kan ada batas kirinya batas atasnya 3 ya. Jadi kalau anak mengatur sendiri berarti masuk ke custom margin ini ya. Custom margin. Nah, ini topnya misalnya anak-anak disuruh topnya berapa. Ini tinggal kalau misalnya disuruh 3 cm. Nah, anak-anak bisa dengan mengetik atau juga menggeser tanda panah ke atas ini. Nah, itu. Ya. Nah, di 3 cm. Ya. 3 cm. Ya, kalau mengurangi geser tanda panah ke bawah. Ini. Ya. Nah, ini. Ya. Ini bisa geser. Ya, misalnya 3 cm, geser ke atas 3 cm. Ya, misalnya labnya disuruh 3,5 ya, ini geser juga. Nah, itu ya. Jika buttonnya berapa ya, misalnya anak mau disuruh batasnya 3, geser ke atas. Ya, misalnya 3 ya. Misalnya rednya 2 cm, ini geser ke kurangi dia bawah. Nah, ya, habis itu baru langsung oke. Nah, ya. Sehingga ini kan karena tadi kan karena menambah kirinya ini bertambah ya. Berarti jarak pinggir kiri kini ke mulai anak ngetik itu ukurannya dari 3,5 ya. Kalau dari pinggir atas ini sampai mulai ngetik itu tadi ukurannya 3 cm ya. Nah, itu untuk mengatur tata letak ya. Jadi anak bisa masuk ke margin ya. Ini margin ini jadi bisa anak-anak kalau tidak ada ukuran di sini, anak-anak masuk ke custom ya. Tapi kalau sudah ada ukuran di sini sesuai dengan yang dipinta, itu anak-anak bisa pilih yang ini ya. Custom margin kalau tidak ada ya. Ya. Nah, itu untuk cara untuk mengatur margin ya. Mengatur margin ada tepi kertas ya. Nah, yang kedua masalah orientasi ya, mengatur arah kertas ya. Itu kertasnya itu bisa berdiri, bisa merebah ya, berdiri atau portrait ya, atau merebah atau landscape ya, secara horizontal ya. Contohnya misalnya Anda masuk ke orientasi ini ada 2 ya, portrait ada landscape. Nah, ini ada tampilannya ya. Sebenarnya tadi juga ada di margin ini ya, margin ini masuk custom margin. Ini sudah ada. Nah, ini di bawahnya ini ada orientation. Ini yang model yang ini sudah ditampilkan kertasnya ya, ada. Yang portrait seperti ini, jadi vertikal. Di kertasnya berdiri. Ya. Sedangkan yang landscape yang ini, nah ini di bawahnya sudah ada previewnya ya. Itu yang horizontal, merebah. Ya, memanjang ke samping ya. Ini landscape ya. Ini kita coba rubah ini. Nah, ini di bawahnya lihat ya. Nah, ya, yang landscape itu yang merebah, yang portrait berdiri ya. Nah, itu kalau misalnya anak-anak mau merubah menjadi ini kan aslinya kan portrait ya, di portrait ini aslinya. Nah, kalau anak-anak mau merubah misalnya masuk ke orientation ya, atau juga masuk di sini juga boleh, masuk ke landscape. Ini kan portrait ya, skip. Nah, ini
Jadi merebah dia. Ini masih banyak di sampingnya, ya. Itu namanya landscape, ya, secara horizontal, ya. Nah, kalau anak mau mengubah ke portrait yang diklik, nah, ya, itu yang vertikal. Itu untuk mengatur orientasi kertas, ya. Anak bisa langsung di sini juga boleh, ya. Atau juga bisa dimasuk ke ini, ke grup back setup, ya. Ini juga sama, ya, caranya, ya. Jadi atau juga masuk ke margin custom, ketemu juga di sini, ya. Nah, gitu. Jadi bisa boleh, yang mana juga bisa dipakai, ya, untuk membukanya. Bisa masuk ke margin, custom margin, atau juga bisa di menu group back setup di pojok bawah ini. Di sini ada, di ini ada, ya. Back setup ini pengaturannya, tinggal klik. Nah, ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk menentukan jenis kertas, ya, yang jenis kertas, yang ini size, ya, jenis dan ukuran kertasnya. Itu anak-anak masuk ke size ini, ya. Nah, ini juga ada, ya, kertas yang disediakan, letter, tabloid, legal ini lebih panjang dengan folio, ya. Itu ukurannya 35, ya, 21 lebarnya, tingginya 35, sedangkan yang ke folio itu 33, ya. Kita tidak punya kertas di Indonesia yang legal ini, ya. Yang ada yang letter, dan ada 4 sama yang F4 atau folio, ya. Nah, kalau anak-anak mengatur atau yang jenis yang lain juga masuk ini ke more paper ini. Nah, sama juga di layout, ya. Jadi bisa dipilih di sini. Nah, ini ada ukurannya, ya. Kalau yang letter ukurannya ini lebarnya, ya, 21,59 cm kali tingginya 27 kali 94. Nah, kalau memilih jenis yang lain misalnya legal tadi, ya. Nah, ini 21 lebarnya sama, ya, cuma tingginya beda 35, ya. Tapi kita nak punya kertas itu, ya. Misalnya kalau yang A4, nah, kita pilih yang 4 yang ada, ya. Ini lebarnya 21, lebih pendek, ya, tingginya 29,7, ya. Itu untuk mengatur kertas, ya. Kertas itu bisa diatur, ya. Jadi kalau sudah tinggal di OK, di kertas apa yang dipakai, ya. Nanti maksudnya naskah yang anak-anak ketik dengan kertas yang akan digunakan nyetak itu supaya sama, ya. Jangan kalau di layar di pengaturan tata letaknya anak-anak menggunakan folio, ya, tetapi kertas yang anak miliki itu nyetak yang pakai A4, ya, kekurangan nanti, kepotong nanti, ya. Jadi tidak sesuai, jadi kepotong, ya. Jadi sesuaikan. Kalau anak-anak punya ukuran kertas yang letter, nanti pada saat pengaturan di layar, ya, di tata letak itu, ya, pengaturan di layar ini, pengaturan naskahnya pilih yang letter, ya, sehingga sama, ya. Tapi kalau beda nanti, ya, risikonya dia akan terpotong, ya, akan terpotong, ya. Nah, itu cara untuk mengatur, ya, mengatur penggunaan margin, orientasi, ya, size. Nah, sedangkan yang kolom ini, ya, anak-anak kan sudah coba minggu lalu, ya, untuk mengubah kolom itu, yang naskah koran atau kolom itu, ya. Ini sudah dicoba minggu lalu, ya. Ini yang menggunakan ini, ya, kolomnya, ya. Jadi yang luar 3, ya, sudah dicoba minggu lalu, itu bisa dicoba, ya. Contohnya seperti minggu lalu kan sudah kayak ini, ya. Jadi ini, ya, misalnya kalau anak ingin coba, misalnya marginnya dirubah, ini marginnya berapa ini, anak bisa lihat margin sekarang, ya, dengan cara klik margin, kemudian custom, ya. Nah, ini berarti yang sekarang, ya, naskah ini anak-anak topnya, batas atasnya itu 2,5 cm, batas kirinya 2,5, batas bawah 2,5, batas kanan juga 2,5. Nah, kalau anak ingin ngatur lagi, ya, misalnya ini pakai seperti tadi, dipakai 3 cm atau 4 cm, boleh, silakan 4 cm. Gimana perubahannya, ya. Ini misalnya pakai 3 cm, ya, 3 cm, misalnya ini katanya 2,5, ini ratnya biarin, ya. Habis itu OK. Nah, ini, ya.
Jadi sudah berubah dari 4 cm, yang ini yang 3 cm. Ya, ini dia. Nah, itu cara pengaturannya ya. Nah, kalau orientasinya sama juga, kalau ingin mengatur misalnya pakai landscape ya, ini geser. Nah, ya, ini sudah berubah. Ini yang ini kan karena tadi dirubah gitu ya pengaturannya ya. Jadi, nah, ini landscape ya. Kalau mau kembali pilihannya yang portrait. Dan cara judulnya dirubah ya. Nah, kemudian yang size-nya itu udah itu ya ukurannya. Nah, itu anak-anak. Jadi kalau anak mau atur ya, kalau bisa diatur sebelumnya ya, sebelum ngetik naskah diatur ukuran tata letaknya ya. Jadi diatur sebelum ya, sebelum ngetik naskah. Sebenarnya bisa juga setelah ngetik naskah baru diatur pengaturan tata letaknya, tapi lagi akan ngedit lagi seperti ini. Tadi kan ini kalau sudah ngetik baru diatur. Nah, isinya ini kan akan terpotong kembali, perlu pengeditan lagi ya. Kemudian Anda harus mengedit lagi ya, mengedit lagi ya, diedit lagi. Ini perlu diedit lagi. Diedit lagi, jadi 2 kali kerja. Nah, kalau nggak itu anak-anak sebaiknya diatur sebelumnya ya, diatur sebelumnya sampai situ baru diketik ya, agar lebih mudah. Nah, kalau yang sudah diketik baru diatur boleh juga, tapi anak-anak harus mengedit supaya penyesuaian lagi dengan kertas yang akan digunakan. Nah, seperti ini kan ini berubah ya, nah, supaya nanti sama ini bisa harus ditambahkan lagi. Misalnya ini potong ya, pakai potong break ini ya, pakai belum, nah, potong ya. Jadi harus edit lagi. Nah, itu anak-anak dari Bapak ya, nanti akan coba dibaca ulang lagi. Itu buku ada di bukunya ya, di bukunya halaman 50 ya, di buku yang dapat itu anak-anak bisa buka materinya di sana dibaca ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Itu halaman 50 ya, pengaturan tata letak halaman ya. Nah, demikian dari Bapak ya. Nanti kalau ada yang kurang, nanti bisa tanyakan langsung pada saat pertemuan Google Meet-nya ya, atau bisa di WA ya. Jadi anak semua sudah punya nomor WA Pak Guru ya. Nah, Bapak akhiri dengan Prama Santi ya. Om Santi 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 Om.